Saat ini saya sedang bersama Bapak Aris Nugroho. Beliau adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Mulyasari. Kita akan mengobrol bersama Bapak Aris ini mengenai sumber air bersih di Desa Mulyasari. Yang pertama, yang jelas kalau misalkan di kita di wilayah kampung situ sendiri itu hampir 90% air bersih itu dapat dari irigasi. Sisanya yang 10% dari mana, Pak? 10% ada warga yang punya sumur sendiri, sumur buatan yang digali secara swadaya masyarakat. Itu sekitar ada, kalau nggak salah itu ada 14 sampai 15 kakak. 14 sampai 15 kakak ya. Tapi sumur serapannya itu, sumur bornya itu cuman satu, cuman bisa dipakai untuk 14 sampai 15 kakak. Mau musim kemarau, mau musim penghujan, itu airnya ada. Berarti kalau untuk sumur buatan tidak terpengaruh oleh musim ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau hujan maupun kemarau airnya tetap ada. Nah, untuk irigasi sendiri gimana, Pak? Terpengaruh oleh musim atau tidak? Yang jelas pastilah yang namanya kita irigasi itu pasti ada dampaknya maupun ada pengaruhnya. Kalau bila mana di musim penghujan itu terjadi penurunan debit air atau pengurangan debit air yang tadinya normal jadi tidak menjadi normal. Menggunakan apa, Pak? Masyarakat di kita itu dia pakai pompa air, jadi langsung ke toren masing-masing rumah. Ke toren masing-masing rumah ya? Penampungannya hanya toren aja, jadi tidak ada bak bagi ataupun penampungan sementara, tidak ada. Kalau untuk memasak itu kita kemungkinan pakai air galon, Pak. Pakai air galon. Nah, selebihnya itu untuk cuci piring, cuci pakaian itu pasti pakainya pakai air irigasi. Tapi kalau untuk misalkan masak ataupun masak air masak nasi itu kita pakai air galon. Air galon. Kalau yang punya sumur buatan tuh yang 15 kakak itu dia masak pakai air sumur atau galon, Pak? Dia pakai sumur. Pakai sumur ya? Iya, soalnya kan airnya pertama ya jernih, kedua bersih gitu. Ya. Dulu itu kan dari semenjak 2011, Pak ya. 2011 itu semenjak kita di kampung kita ada katenpil maupun atau gusuran gitu kan. Iya. Gitu. Jadi masyarakat itu ke irigasi itu dia bikin bikin jamban sendiri emang itu dulunya. Tapi kalau misalkan dulu itu sebelum ada perataan itu ada sumur serapan, Pak, sumur asli serapan gitu kan ya. Jadi masyarakat bisa ngambil dari sumur tersebut gitu kan. Kalau dulu itu sebelum 2011 itu jarang ke irigasi, Pak. Sebelum 2011 jarang ke irigasi ya? Karena berhubung dampak perataan tersebut atau katenpil tersebut, jadi kita tidak mempunyai sumber air bersih, Pak. Berarti setelah adanya perataan ini sumber-sumber air itu menghilang ya, Pak ya? Iya, betul. Menurut saya selain ember itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Selain pakai tadi itu pompa air itu. Ada ya? Juga yang dari gentong itu yang tanah liat, dari gentong ada. Oh, dari gentong ada. Ada. Saya pernah lihat tetangga saya dulu ngambil air pakai ditampung dulu ke dalam gentong.
Saya kira nggak ada sih Nggak ada ya. kalau untuk sekarang. Nah, berarti kasusnya ketika air irigasi misalnya keruh ya, pada musim hujan biasanya keruh ya Pak ya. Iya. Itu langsung digunakan untuk mandi atau ada penyaringan dulu Pak biasanya? Enggak, jadi kalau untuk penyaringan ada, Ya. cuman jadi diendapkan dulu, jadi nggak langsung dipakai. Jadi diendapkan dulu. Kadang-kadang begini Pak, kalau misalkan kita ngambil air, misalkan malam nih hujan nih, nah pagi-pagi otomatis tuh udah mulai beda warnanya, keruh lah airnya. Paling kita ngambilnya sangat pagi-pagi sekali, itu waktu jam-jam 5 lah. Oh, jadi menyiasatinya dengan waktu ya Pak ya, Iya. agar tidak terlalu keruh ya. Kalau ini masih nggak ada sih. Tidak ada sumur yang sakral seperti itu ya Pak ya. Nggak ada sih, hanya biasa aja. Maksudnya biasa aja, itu airnya memang jernih lah, bersih. Ada ya. Pasti ada. Setiap sumur resapan orang-orang dulu itu pasti ada penunggunya. Itu gimana Pak? Orang zaman dulu saya juga kurang paham. Yang jelas tetangga saya, katakanlah sesepuh, Ya. dia bisa seperti itu, bisa apa ya, mencari titik air gitu, nanti di mananya dia tahu gitu. Oh, dia bisa tahu ya Iya. dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ya. Iya. Saya juga kurang paham ilmunya ilmu apa. Ya. Yang jelas orang tua zaman dulu pasti bisa lah. Cuman barangkali Bapak tahu nggak, ada nggak ketika orang itu ya mencari titik air, ada nggak alat yang digunakan gitu Pak? Ada. Oh, ada apa Ada. Pak? Cuman kayak semacam apa ya, sesajen lah. Oh, sesajen. Kayak semacam sesajen, kayak kemenyan, kembang, buah-buahan gitu. Ada lah kayak gitu. Ya sangat penting banget lah, Perlu sekali ya Pak ya. perlu sekali, karena memang air itu kebutuhan yang sangat vital sekali untuk kehidupan sehari-hari. Pokoknya sangat penting. Kalau untuk ritual, paling kayak kemarin kita ada pengurasan sumur, Pengurasan. sumur, sambil apa istilahnya ya, kalau sambil selamatan lah. Oh, selamatan. Ya, sambil selamatan. Jadi intinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sumber mata air. Berarti bentuk selamatannya itu gimana Pak? Bentuk di lapangannya? Bentuk di lapangan, kalau di kita itu biasalah kayak bikin sesajen. Oh, sesajen. Nah, terus acaranya terus yang selanjutnya berdoa. Itu setelah itu ya makan-makan. Makan ya. Iya. Berarti itu dilakukan setelah selesai menguras sumur atau sebelum Pak? Setelah selesai menguras sumur. Setelah selesai menguras ya. Iya, sambil menunggu air penuh kembali. Oh ya. Kalau menurut saya, kemarin saya lihat ke lokasi, jadi apa ya, di kita itu kan ada sekitar 178 kakak, 2 PRT-an. Kalau kita melihat secara spekulasi sumur tersebut, Ya. jadi tidak memungkinkan untuk mengaliri jumlah kakak yang di atas 100 lebih gitu. Walaupun memang dibantu untuk pengadaan alatnya, kayak seperti pompa air, terus paralon ataupun selangnya. Kalau menurut saya sih kurang ini ya, kurang mencukupi airnya lah. Oh. Karena berarti memang cukup sulit ya sumber air di kampung situ khususnya Pak ya. Betul.
Memang apakah selama ini misalkan pernah ada nggak Pak masyarakat yang mencoba membuat sumur bor di sana? Pernah, mau baik pun pakai manual Ya. maupun pakai yang pakai satelit, itu tetap airnya tidak ada. Walaupun memang ada gitu, cuman paling juga berapa menit ya kemarin dicek itu, hampir 3 sampai 5 menit udah Habis. bukan nggak ada air, jadi airnya lain warna. Lain warna, jadi berubah warna, yang tadinya putih jadi hitam warnanya, jadi kayak air kocok gitu, air got. Nah, untuk orang yang sudah melakukan pengeboran sumur itu Pak, dia mengebor sampai kedalaman berapa Pak? Sampai kedalaman 40 meter. 40 meter masih tidak ditemukan air ya? Iya. Itu memang sudah lama, dari semenjak 2016 Ya. saya mengajukan ke pihak PDAM itu. Jadi bukannya tidak ada tanggapan. Jadi menurut pihak PDAM sendiri, jadi kalau ke jalur kita, yang jelas yang pertama nyebrang jembatan ya, Ya. dalam artian menginjak ke tanah PJT. Nah, jadi kita itu terhalang atau terhambat untuk masalah realisasi oleh PJT sendiri, karena dari pihak PJT katanya harus ada izin dulu, bukan dari PJT sini aja, jadi kita ke Jatiluhur terus ke Bekasi untuk pengadaan air bersih sendiri gitu. Itu dari pihak PDAM sendiri gitu. Tapi yang saya lihat dari Hutan Negara yang di TB4 itu kok bisa gitu, Bisa nyebrang. bisa nyebrang. Nah, masalahnya saya pun juga kurang paham di mana letak permasalahannya dari 2016, 2017 sampai terakhir kemarin mengajukan lagi. Titik terakhir saya pengen ngambil dari Surya Cipta. Ya. Sudah cipta dari sebelah mananya Pak? Dari sebelah dekat PT Jinus. Di sana ada sumber air bersih kah? Di sana memang dulu ada bekas masyarakat kami air resapan itu, cuman sekarang sudah ditembok atau sudah dibenteng sama pihak pengelola. Ya. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu sekarang kan sudah dibikin jalan, jadi kita tuh susahnya di situ. Itu nggak mungkin lah, atau saya juga kurang yakin kalau memang bisa dari pihak Surya Cipta sendiri bisa memberikan izin untuk memberikan air bersih yang punya masyarakat kita sendiri dulu, yang sekarang dijual ke pihak Surya Cipta gitu. Mulyasari. Ya, untuk di kampung situ sendiri, saya tadi pernah katakan, dikarenakan di saya maupun pakai manual maupun yang pakai satelit itu sumber air memang tidak ada sama sekali. Itu kan harapan kami beserta masyarakat, jadi pengennya itu pengen ada air bersih, entah tahu dari mana ngambilnya, mau dari PDAM kah, mau dari pihak Surya Cipta kah. Gitu kan, saya yang jelas sudah mengajukan beberapa kali kepada pemerintahan desa, bukan tahun kali ini aja, yang pemerintahan lama pun saya sudah mengajukan dari 2016 Ya. sampai sekarang. Itu bukan belum ada realisasi ya, jadi selalu ada hambatan lah. Bapak, kuesionernya sudah selesai, semua pertanyaan sudah diajukan. Terima kasih telah berbagi bersama kami. Semoga dari obrolan ini bisa bermanfaat baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintahan Desa Mulyasari di waktu yang akan datang ya Pak ya. Yeah. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi